Bagian tersulit dari sebuah kesedihan dan kepedihan adalah keharusan untuk memaafkan. Tak banyak dari kita yang mampu memberi maaf dengan tulus dan memaafkan dengan lapang. Berusahalah untuk memberikan maaf terbaikmu, bahkan sebelum diminta. Karena dengan begitu, kau dapat mengukur kekuatan dirimu bahwa tak sembarang orang mampu menyakiti lubuk hatimu. Maafkan. Berusahalah memberi maaf. Karena dengan memaafkan, Tuhan akan memberikan kekuatan melebihi kekuatan yang kita bayangkan sebelumnya. Karena setiap cobaan sejatinya diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai pada hati pulang. Apa yang keluar dari mulut Anda mungkin saja bisa Anda bohongi bersumber dari mulut atau bersumber dari hati. Atau mungkin saja hanya bersumber dari alam pikiran Anda lalu diucapkan oleh mulut namun tak menggunakan hati. Tapi yakinlah, setiap hati akan selalu menemui muaranya untuk mendengar bahwa itu berasal dari hati. Atau rasa akan selalu menemukan jodohnya ketika Anda berbicara dan menyampaikan dengan rasa. Tak perlu dibuat-buat. Karena sejatinya tulusan hanya akan lahir dari pancaran jiwa yang tulus tanpa modus. Yang selalu tulus dengan mulus dan tak ada hidup yang berjalan mulus, maka hiduplah tulus. Bagian tersulit dari sebuah kesedihan dan kepedihan adalah keharusan untuk memaafkan. Tak banyak dari kita yang mampu memberi maaf dengan tulus dan memaafkan dengan lapang. Berusahalah untuk memberikan maaf terbaikmu, bahkan sebelum diminta. Karena dengan begitu, kau dapat mengukur kekuatan dirimu bahwa tak sembarang orang mampu menyakiti lubuk hatimu. Maafkan. Berusahalah memberi maaf. Karena dengan memaafkan, Tuhan akan memberikan kekuatan melebihi kekuatan yang kita bayangkan sebelumnya. Karena setiap cobaan sejatinya diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai pada hati pulang. Apa yang keluar dari mulut Anda mungkin saja bisa Anda bohongi bersumber dari mulut atau bersumber dari hati. Atau mungkin saja hanya bersumber dari alam pikiran Anda lalu diucapkan oleh mulut namun tak menggunakan hati. Tapi yakinlah, setiap hati akan selalu menemui muaranya untuk mendengar bahwa itu berasal dari hati. Atau rasa akan selalu menemukan jodohnya ketika Anda berbicara dan menyampaikan dengan rasa. Tak perlu dibuat-buat. Karena sejatinya ketulusan hanya akan lahir dari pancaran jiwa yang tulus tanpa modus. Yang selalu tulus dengan mulus dan tak ada hidup yang berjalan mulus, maka hiduplah tulus. Tak ada yang mampu menebak garis takdir. Jodoh umpamanya. Manusia hanya diberikan hak hanya pada bagian berusaha dan berdoa saja. Selebihnya menjadi urusan Tuhan. Tentang siapa, di mana, apa, dan bagaimana caranya. Pandai-pandailah. Tak ada yang mampu menebak garis takdir. Jodoh umpamanya. Manusia hanya diberikan hak hanya pada bagian berusaha dan berdoa saja. Selebihnya menjadi urusan Tuhan. Tentang siapa,
Di mana? Apa? Dan bagaimana caranya? Pandai-pandailah. Bagian tersulit dari sebuah kesedihan dan kepedihan adalah keharusan untuk memaafkan. Tak banyak dari kita yang mampu memberi maaf dengan tulus dan memaafkan dengan lapang. Berusahalah untuk memberikan maaf terbaikmu, bahkan sebelum diminta. Karena dengan begitu, kau dapat mengukur kekuatan dirimu, bahwa tak sembarang orang mampu menyakiti lubuk hatimu. Maafkan. Berusahalah memberi maaf. Karena dengan memaafkan, Tuhan akan memberikan kekuatan melebihi kekuatan yang kita bayangkan sebelumnya. Karena setiap cobaan sejatinya diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Tak ada yang mampu menebak garis takdir jodoh umpamanya. Manusia hanya diberi hak hanya pada bagian berusaha dan berdoa saja. Selebihnya adalah bagian takdir Tuhan yang menentukan. Karenanya, teruslah fokus untuk berdoa dan berusaha untuk memperbaiki diri sehingga kita dapat mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Pandai-pandailah membaca restu alam melalui restu orang tua, restu keluarga, dan restu sekeliling kita. Tak ada yang mampu menebak garis takdir jodoh umpamanya. Manusia hanya diberi hak hanya pada bagian berusaha dan berdoa saja. Selebihnya adalah bagian takdir Tuhan yang menentukan. Karenanya, teruslah fokus untuk berdoa dan berusaha untuk memperbaiki diri sehingga kita dapat mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Pandai-pandailah membaca restu alam melalui restu orang tua, restu keluarga, dan restu sekeliling. Setiap rezeki yang kita dapatkan tak akan pernah tertukar. Sekuat apapun kita berusaha, jika tak ditakdirkan menjadi milik kita, maka tak akan pernah menjadi milik kita. Dan sedatar apapun kita berusaha, jika telah ditakdirkan menjadi milik kita, maka tentu akan menjadi milik kita. Lantas apakah dengan hal tersebut kita dapat bersantai-santai ria untuk tak memperjuangkan rezeki yang telah ditetapkan Tuhan? Tentu saja tidak. Karena kita baru dapat menyebutnya sebagai tawakal jika kita telah mengerahkan seluruh energi yang kita punya untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang menjadi impian kita. So, teruslah berusaha, berikhtiar dan bekerja keras sekuat-kuatnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita sampai akhirnya Tuhan menakdirkan hal tersebut menjadi rezeki kita. Setiap rezeki yang kita dapatkan tak akan pernah tertukar. Sekuat apapun kita berusaha, jika tak ditakdirkan menjadi milik kita, maka tak akan pernah menjadi milik kita. Dan sedatar apapun kita berusaha, jika telah ditakdirkan menjadi milik kita, maka tentu akan menjadi milik kita. Lantas apakah dengan hal tersebut kita dapat bersantai-santai ria untuk tak memperjuangkan rezeki yang telah ditetapkan Tuhan? Tentu saja tidak. Karena kita baru dapat menyebutnya sebagai tawakal jika kita telah mengerahkan seluruh energi yang kita punya untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang menjadi impian kita. So, teruslah berusaha, berikhtiar dan bekerja keras sekuat-kuatnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita sampai akhirnya Tuhan menakdirkan hal tersebut menjadi rezeki kita. Saat engkau memudahkan urusan orang lain, maka Allah juga akan membantumu dan meringankan semua urusanmu. Ketika Anda mampu, maka berusahalah
untuk membantu urusan-urusan orang lain, mempermudah hal-hal yang menjadi sulit bagi orang lain. Karena suatu waktu, suatu ketika, suatu saat yang banyak sekali, Tuhan akan membantu Anda dan memberi Anda keringanan terhadap semua urusan-urusan Anda. Setiap rezeki yang kita dapatkan tak akan pernah tertukar. Sekuat apapun kita berusaha, jika tak ditakdirkan untuk kita, maka kita tak akan mendapatkannya. Dan sedatar apapun usaha kita, jika telah ditakdirkan untuk kita, maka akan selalu menemui jalannya untuk menjadi milik kita. Lantas apakah dengan begitu lalu kita dapat bersantai? Setiap rezeki yang kita dapatkan tak akan pernah tertukar. Sekuat apapun kita berusaha, jika tak ditakdirkan untuk kita, maka kita tak akan mendapatkannya. Dan sedatar apapun usaha kita, jika telah ditakdirkan untuk kita, maka akan selalu menemui jalannya untuk menjadi milik kita. Lantas apakah dengan begitu lalu kita dapat bersantai? Tak perlu risau dengan apa kata orang, karena orang hanya mampu melihat dengan mata telanjang saja. Tak mampu orang-orang membaca pikiran Anda, dan tak sanggup mereka membaca bahasa kalbu Anda. Teruslah berpikir positif. Sesekali silakan menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, untuk kemudian menolehlah ke atas untuk bersyukur pada Allah yang telah memberikan Anda kekuatan. Dan menunduklah untuk melihat bahwa masih banyak orang yang lebih kekurangan dari Anda. Jangan terlalu fokus pada apa yang orang lain omongkan, karena apa yang Anda usahakan belum tentu diketahui orang lain. Orang lain hanya melihat dari hasil akhir Anda. Fokuslah untuk berusaha memberi hasil terbaik pada hasil dan proses yang terbaik bagi Anda. Tak perlu risau dengan apa kata orang, karena orang hanya mampu melihat dengan mata telanjang saja. Tak mampu orang-orang membaca pikiran Anda, dan tak sanggup mereka membaca bahasa kalbu Anda. Teruslah berpikir positif. Sesekali silakan menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, untuk kemudian menolehlah ke atas untuk bersyukur pada Allah yang telah memberikan Anda kekuatan. Dan menunduklah untuk melihat bahwa masih banyak orang yang lebih kekurangan dari Anda. Jangan terlalu fokus pada apa yang orang lain omongkan, karena apa yang Anda usahakan belum tentu diketahui orang lain. Orang lain hanya melihat dari hasil akhir Anda. Fokuslah untuk berusaha memberi hasil terbaik pada hasil dan proses yang terbaik bagi Anda. Saat engkau memudahkan urusan orang lain, maka Allah juga akan membantumu dan meringankan semua urusanmu. Ketika Anda mampu, maka berusahalah untuk membantu urusan-urusan orang lain, mempermudah hal-hal yang menjadi sulit bagi orang lain. Karena suatu waktu, suatu ketika, suatu saat yang banyak sekali, Tuhan akan membantu Anda dan memberi Anda keringanan terhadap semua urusan Anda. Jangan pernah berfokus pada hasil akhir. Hargailah setiap proses yang Anda lalui. Dalam setiap proses dan babak yang Anda lalui, akan selalu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Anda temui di persimpangan jalan, di pinggir jalan, di tengah jalan, bahkan saat menyeberang jalan. Jadi, hargailah proses tanpa harus memaksakan hasil akhir yang sempurna. Karena sejatinya tak ada hidup yang berjalan dengan sempurna. Jangan pernah berfokus pada hasil akhir. Hargailah setiap proses yang Anda lalui. Dalam setiap proses dan babak yang Anda lalui, akan selalu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Anda temui di persimpangan jalan,
di pinggir jalan, di tengah jalan, bahkan saat menyeberang jalan. Jadi, hargailah proses tanpa harus memaksakan hasil akhir yang sempurna. Karena sejatinya tak ada hidup yang berjalan dengan sempurna. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat untuk teman-teman semua pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya dimanapun berada. Teman-teman sekalian, pagi ini saya prepare MC akad nikah dan resepsi Om Bambang dan Tante ini dulu ya, di kecamatan sebelah. Teman-teman sekalian, jadi kita harus berangkat lebih awal supaya nggak telat di lokasi acara. Thank you to Mongketi saya, Ibu Ala yang selalu setia dan selalu sigap kapanpun itu. Semoga sukses selalu, sehat selalu, kita memberikan goresan terbaiknya di wajah para customernya ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, pagi ini acara yang akan kita pandu adalah acara keluarga sekalian. Jadi memang jika memandu acara keluarga itu jauh lebih mudah karena kita sudah mengenal dengan dekat baik kedua mempelai maupun keluarganya, dan juga sudah memiliki ikatan emosional yang bagus. Jadi tips dari saya untuk teman-teman pada saat membawakan acara keluarga itu tentu saja kita tidak perlu ekstra kerja keras seperti kita memandu acara orang-orang yang belum kenal, orang-orang baru namun meskipun begitu kita juga tetap harus mempersiapkan segala sesuatunya, karena pada dasarnya semua acara sama, mempunyai goals yang sama, jadi kita juga tetap harus mempersiapkan seperti itu ya teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lokasi acara teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, buat spesial dari saya selalu untuk semua, jangan lupa bahagia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman sekalian.